Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah, pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis ini yang semoga dirahmati oleh Allah SWT. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikut yang setia sampai akhir. Baik, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu bab yang ke-253 ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, mu'allif rahimahullah berkata, babul muwasati fi sunnah wal fi sunnati wal maja'ah. Yaitu bab tentang al-muwasa, ya, al-muwasa bermakna al-muawana. Al-muawana artinya yang saling menolong. Awana yu'awin muawanatan, artinya saling menolong. Yakni babul muwasati artinya bab menolong fisanati, yaitu pada musim kemarau atau pada musim paceklik, wal maja'ati, dan musim kelaparan. Babul muwasati fis sanati wal maja'ah. Artinya kita wajib menolong, kita harus menolong, yaitu ketika memang dalam keadaan musim paceklik atau dalam musim lapar ya, atau kelaparan. Kemudian di sini didatangkan beberapa riwayat, yakni hadis yang ke-560, hadis ke-561 ya, sampai kepada hadis yang ke-563 ya. Disebutkan di sini bahwa qala al-Imam al-Bukhari ta'ala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Bashir al-Jahdami qala hadatsana Umarah al-Muawwili qala hadatsana Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala. Hadis ini hadis yang ke-560 ya, yakni dinyatakan dhaif oleh Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi, dan juga dikatakan dhaif oleh Syekh Sa'id bin Ruslan dengan sebab ada perawi atau riwayat yang bernama Muhammad bin Bashir Al-Jahdami. Dikatakan bahwasanya Muhammad bin Bashir Al-Jahdami adalah perawi atau riwayat yang lemah, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, karena dia ini majhul, yaitu tidak dikenal. Dan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal mengatakan anna haditsahu munkar, bahwasanya hadisnya munkar. Mungkin saya bacakan dulu ya dari hadis ini. Yakunu fi akhir zaman majaa, akan terjadi kelaparan di akhir zaman. Man adrakathu, maka barang siapa yang mendapatinya, maka fala ya'dilan bil aqbad ya al ja'iyah. Kata-kata fala yaqbilana bil aqbad al ja'iyah, yakni la yaj'al syai'an mithlaha fil ihtimam biha. Yakni janganlah dia menjadikan sedikit pun yang semisalnya fil ihtimam biha, dalam al ihtimam biha ya. Yaitu keinginan yang seperti itu. Ini hadis yang ke-560 ya. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahwa karena babnya adalah bab menolong di musim paceklik ya, dan juga di musim kemarau, musim paceklik dan juga musim kelaparan, maka disebutkan bahwa
yakunu fi akhir zaman maja'atun, akan terjadi kelaparan di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa sebenarnya kelaparan tidak mesti di akhir zaman ya. Artinya tidak mesti di akhir zaman. Kita juga menyaksikan ada sebagian terjadinya kelaparan bukan di akhir zaman. Namun di sini penegasannya di akhir zaman. Kemudian dilanjutkan ya. Man adrakat, barang siapa yang mendapatinya, maka fala ya'dilanna bil aqbadi al jayah. Kata fala ya'dilanna yakni adala bihi aqamahu wa sawahu bihi. Yakni dia berpaling darinya ya, dengan cara menempatinya atau dengan cara yaitu dengan cara mengurusinya atau dengan cara menolongnya. Jadi maksudnya fala yaj'alanna syai'an mislaha. Maka kamu jangan menjadikan sesuatu apapun yang semisalnya. Bil ihtimami biha ya, yaitu di dalam al ihtimami biha, yakni keinginan dengan perkara tersebut. Wa huwa da'watun ila ta'amil ja'i, dan dia adalah seruan untuk memberikan makan kepada orang yang kelaparan, wa badi ta'ami lil muhtaj, dan juga untuk memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Namun demikian, karena tadi saya terangkan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang lemah, maka tentu saja kita melihat dulu dari isinya. Sebab kelemahan riwayat ini adalah karena Ahmad bin Basir al-Jahdami adalah seorang perawi yang tidak dikenal. Namun kita lihat bagaimana isinya. Tadi sudah saya terangkan bahwa sesungguhnya kasus ini atau persoalan kelaparan ini, yakni bukan hanya di akhir zaman, tetapi juga ini telah terjadi di masa-masa yang sebelumnya. Kemudian faedah dari hadis ini adalah yang bagi muslim an yamuda yadul aun wal musa'ada fil ayamil harijah ila al-mankubin wal musabin. Yakni selayaknya bagi setiap muslim untuk memberikan pertolongan ya, yakni mengulurkan tangannya untuk menolong, untuk membantu, yaitu pada hari-hari yang penuh dengan kesulitan, pada orang-orang yang berada dalam kesulitan atau orang yang terkena musibah. Intinya bahwa kita tidak boleh berpaling ya, tidak boleh berpaling dari orang-orang yang kelaparan ya, al-kabid bil aqbadil jai'ah, itu orang yang perutnya kelaparan. Artinya tidak boleh berpaling, tidak boleh meninggalkannya, tidak boleh tidak mengurusinya. Maka kita harus mengurusinya. Ini menunjukkan bahwa setiap kita dituntut untuk dapat membantu saudara-saudaranya ketika dalam keadaan kelaparan. Ala kulli hal, inilah periwayatnya yang pertama, hadis yang ke-560. Yang esensi dari hadis ini adalah anjuran kepada kita untuk menolong ketika terjadinya kelaparan, ya, seperti yang sekarang sedang terjadi pada saudara kita yang berada di Palestina atau yang lainnya, ya, juga di tempat-tempat yang lain. Maka siapa yang mendapatkan seperti ini, maka hendaklah dia jangan berpaling kepada orang-orang yang kelaparan tidak mau membantunya, tetapi hendaklah dia membantu kepada orang-orang yang kelaparan. Fala ya'dilanna bil aqbadi al jai'ah, maka janganlah dia berpaling atau janganlah dia mengabaikan kepada orang-orang yang dalam keadaan kelaparan. Selanjutnya yang kedua, hadis yang ke-561. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kata Imam Bukhari, hadis yang ke-561, hadis ini dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Harth wal Muzara'ah. Ya. Diterangkan di dalam hadis ini, hadatsana Abul Yaman qala hadatsana Su'aib bin Abi Hamzah qala hadatsana Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah, annal ansara qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang Ansor berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhirah. Bagilah antara kami ya dan saudara-saudara kami yaitu an-nakhilah. Kata-kata tersebut yakni kata-kata
bagilah antara kami dan saudara kami an-nakhila. Artinya minta diberikan bagian antara mereka orang Ansor dengan saudaranya yaitu orang-orang Muhajirin an-nakhila, yakni kurma. Kata-kata an-nakhil ya, ini sudah sangat ma'ruf dan dikenal di kalangan bangsa Arab. Oleh karena itulah maka ketika itu mereka meminta seperti itu. Qala ya. Kemudian Rasul mengatakanlah tidak. Fakul mereka mengatakan takfuna al-ma'unata wa nusrikukum fi thamrah. Kemudian apa? Kemudian mereka berkata, takfuna berikanlah kecukupan bagi kami al-ma'unata bekal. Wa nusrikukum fi thamrah, sehingga kami bisa bersama kalian yaitu pada buah tersebut. Kalau mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini adalah hadis yang ke-561. Kemudian hadis ini, yakni hadis yang ke-561 ini, pertama kata-kata takfuna ya, al-ma'unata, yaitu maknanya takfuna al-qut. Al-qut artinya bekal. Tadi al-ma'una artinya bekal. Perbekalan bagi kami. Kemudian kita perhatikan bahwasanya perkataan qolatil ansor, orang Ansor mengatakan iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Yakni ikhwanina yang tadi sudah saya terangkan itu adalah al-muhajirin. Orang Ansor meminta kepada Rasulullah SAW supaya diberikan bagian ya, diberikan bagian yaitu berupa kurma ya, yang mana dia ingin dibagi di antara dia dengan saudaranya dari kalangan Ansor. Kemudian ketika mereka mengatakan demikian, karena mereka mengatakan bahwa orang-orang Muhajirin yaitu mereka telah meninggalkan, orang-orang Muhajirin telah meninggalkan tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka. Orang Muhajirin telah meninggalkan tanah-tanah mereka. Orang Muhajirin telah meninggalkan harta mereka. Dan mereka keluar lari dengan membawa agama mereka. Lalu mereka meninggalkan di belakangnya semua apa yang mereka miliki. Artinya mereka tidak mengambilnya. Maka jadilah mereka berada pada apa? Fi dari ghurbah. Yaitu di tempat yang asing. Ya, di tempat yang asing. Laisa lahum fiha min amlakin. Yang mana mereka tidak punya kepemilikan di tempat tersebut. Ya, mereka tidak punya laisa lahum fiha min amlakin yang tadikunaha. Mereka tidak punya kepemilikan sama sekali. Wala aradin yazra'unaha. Mereka tidak punya tanah yang mereka bisa bercocok tanam. Wala nakhirin ya'ujunah. Dan begitu pula yakni mereka pun tidak memiliki apa-apa sama sekali. Mereka sama sekali tidak memiliki perkara-perkara yang seharusnya dimiliki oleh layaknya orang yang hidup di suatu daerah. Nah, maka karena mereka ini adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, ya otomatis ketika ya orang-orang Ansor melihat seperti itu, maka akhirnya mereka mengatakan seperti tadi. Iksim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Ya, bagilah antara kami dan saudara kami an-nakhil, itu pohon korma. Artinya mereka orang-orang Ansor rela untuk memberikan pohon kormanya kepada siapa? Kepada saudaranya dari kalangan Muhajirin. Kemudian faqul, kata mereka, takfuna al-ma'unata wa nusrikukum fi thamrah. Dilanjutkan. Maka orang Ansor mereka ingin memberikan pertolongan kepada saudara mereka dari kalangan Muhajirin tentang apa yang mereka miliki. Maka mereka mengatakan kepada Nabi SAW,
Rasulullah SAW, cobalah dibagi antara kami dengan saudara kami dari kurma yang kami miliki, dari pohon kurma yang kami miliki. Dan perkataan orang Ansor mengatakan, bagilah yakni pohon kurma yang kami miliki, maka wahada fihi hubul Ansor li ikhwanihi minal muhajirin. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Ansor sangat mencintai orang-orang muhajirin. Karena kecintaan mereka dengan orang muhajirin, maka mereka rela untuk berbagi, termasuk dalam urusan an-nakhil, yaitu kebun kurma. Mereka mau untuk dibagi, yakni kebun kurma yang dimiliki oleh mereka atau pohon kurma yang mereka miliki. Mereka rela untuk dibagi. Dengan siapa? Dengan saudaranya, yaitu dari kalangan muhajirin. Mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian mereka tidak membawa apa-apa. Selanjutnya, wa hadza fihi hubul ansari li ikhwanihi minal muhajirin. Ini merupakan bukti bahwa mereka mencintai orang-orang muhajirin. Wa itharuhum, mereka juga sangat mengutamakan saudaranya dalam urusan-urusan dunia. Termasuk urusan dunia, urusan pembagian pohon kurma tadi. Kemudian wa tadhiyatuhum bil mal, dan begitu pula bahwa mereka begitu berkorban, ya, rela berkorban dengan hartanya. Wa tadhiyatuhum bil mali wa zar'i fi sabilillah, dan tanamannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Rasulullah SAW bersabda, la tidak. Inama qala la li annahu alima anal futuha satubtah. Berikutnya, kemudian kenapa Rasulullah SAW itu mengatakan tidak? Diterangkan oleh pensyarah kitab ini, yakni inama qala la li annahu alima. Karena Nabi SAW telah mengetahui anal futuha satubtahu, karena sesungguhnya penaklukan itu pasti akan terjadi. Jadi akan terjadi penaklukan. Fakariha an yakhruja syai'un min mulkil ansor ya anuhum. Maka Nabi SAW tidak suka ada sesuatu yang keluar dari kebaikan kaum Ansor dari mereka. Artinya ketika itu Rasulullah mengatakan tidak. Kenapa tidak? Yakni karena Rasulullah mengetahui bahwa akan ada penaklukan. Akan terbuka yakni perbendaharaan. Maka ketika mengatakan demikian, tujuannya apa? Supaya orang-orang Ansor, yakni tidak semua hartanya atau harta mereka tidak terbawa, tidak dimiliki oleh kaum muhajirin. Karena apa? Karena nanti pun juga kaum muhajirin akan mendapatkan harta tersebut. Maka falamma fahimal ansaru dzalika jama'u bainal maslahatain. Maka ketika ya orang Ansor itu memahami hal tersebut, maka mereka mencoba menggabungkan di antara dua kemaslahatan, yakni maslahati imtithali ma amarahum bihi nabiyuhum sallallahu, yaitu kemaslahatan untuk mengerjakan apa yang Rasul perintahkan kepada mereka, wa maslahati ta'jili muasati ikhwanihim al-muhajirin, dan juga kemaslahatan untuk menyegerakan dalam menolong yakni saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Jadi kaum Ansor tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul itu niscaya terjadi. Karena itu berdasarkan bimbingan wahyu. Tetapi mereka tetap ingin dua hal. Pertama, berkenaan dengan perintah Rasul SAW, mereka ingin perintah Rasul tetap mereka jalankan. Kemudian yang keduanya, mereka juga ingin bagaimana supaya mereka tetap bisa menolong saudara-saudara mereka. Karena al-isharu bil athiyah matlub. Karena mengutamakan orang lain dalam urusan dunia adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang dituntut. Maka akhirnya apa? Akhirnya mereka pun berupaya. Ya, berupaya. Maka fasa'aluhum an yusa'iduhum fil amali wa yusriquhum fil thamar. Apa katanya? Maka mereka pun bertanya kepada mereka, yakni menanyakan tentang bagaimana kalau mereka dapat menolong kaum muhajirin, ya, yaitu di dalam amalnya dan juga bersama dengan mereka di dalam buahnya. Artinya mereka akan
menolong saudaranya dari kalangan muhajirin untuk beramal, juga mereka ingin supaya kaum muhajirin juga yakni mereka mendapatkan buahnya. Dan keterangan ini inilah yang kemudian tadi dikatakan di dalam keterangan ini, ya, faqalu takfuna al-maunah, ya, bekal kami mencukupi kami. Ya, kata mereka takfuna al-maunah, bahwasanya bekal kami, ya, itu mencukupi kami. Wa nusrikukum fi thamrah. Namun apa katanya? Namun kami ingin yakni bersama dengan kalian di dalam samrah, yaitu di dalam persoalan buah. Qalu, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Yakni ketika mereka mengatakan seperti ini, maka kemudian mereka pun setuju dengan hal tadi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dari kalangan Ansor, mereka berusaha untuk apa? Untuk dapat menggabungkan kebaikan ketika kebaikan tersebut bisa digabungkan. Ketika kebaikan tersebut bisa digabungkan, maka mereka berusaha untuk menggabungkannya. Tapi ketika memang tidak bisa menggabungkannya, mereka akan pilih yang terbaik. Dan ini adalah jalan pikiran para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Mereka ingin mengikuti perintah Rasulullah, namun mereka pun juga ingin yakni menjadi hamba Allah tabaraka taala yang betul-betul memiliki perhatian dengan saudaranya. Maka di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata Anas bin Malik, "Lamma qadima al-muhajiruna al-Madinah min Makkah." Ketika orang-orang muhajirin mereka datang ke Madinah dari Mekah, walaysa bi aidihim syai'un, maka orang-orang muhajirin mereka tidak memiliki apa-apa. Wa kanatil ansar ahlal ardi wal aqar faqasamahumul ansar ala an yu'tuhum thimar amwalihim kulla'am. Dan orang-orang Ansor yang merupakan pribumi atau penduduk tanah tersebut, ya, dan juga orang-orang yang memiliki banyak kekayaan, maka ingin rasanya mereka yaitu membagi kepada kaum muhajirin, memberikan kepada mereka yaitu hasil dari harta mereka setiap tahun. Wa yaquhum al-amal, dan dengan cara begitu maka mereka akan dicukupi dengan amalan, al-maunah, dan juga mereka akan dicukupi dengan perbekalan. Maka dari itu, yakni mereka berusaha untuk melakukan seperti tadi, yaitu dengan cara apa? Mengerjakan dan mengolah kebun, ya, apakah mungkin menyiraminya atau mungkin juga mengelola dan mengurusinya. Kemudian mereka juga ingin supaya bersama di dalam samrah, itu dalam hasilnya, ya. Dan dengan cara demikian maka dia berharap dari hasil perkebunan tersebut dapat dia bagi, yaitu antara orang-orang Ansor dengan orang-orang Muhajirin. Dengan demikian dia, mereka berharap supaya mereka tetap mendapatkan pahala dari sebab mengikuti perintah Rasulullah SAW, dan juga mereka mendapatkan pahala dari sebab berbuat baik kepada saudaranya sesama muslim. Maka faedah dari hadis ini, al-muwasatu bainal muslimina fil qahti wal jadbi wa fil maja'ah wal hajah, kama fi tarjamatil babul muwasati fi sanati wal maja'ah. Yakni bahwa menolong, membantu kaum muslimin pada saat musim yakni musim paceklik, musim kekeringan, musim kelaparan, dan juga musim orang sangat memerlukan sekali pertolongan. Dan ini sesuai dengan apa yang ada pada judul bab, yaitu babul muwasat fi sanati wal maja'ah, bab tentang menolong pada waktu musim paceklik dan musim kelaparan. Dan kita tahu bahwasanya tentu saja orang sangat menunggu pertolongan dan uluran tangan kita ketika berada pada musim tersebut. Apalagi seperti yang terjadi pada saudara kita, yakni karena korban perang, karena korban pembantaian, korban pembunuhan, dan seterusnya. Dan mungkin sebagai informasi bahwa kami, ya, kebetulan saya
adalah pembina dari Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Sahabat TNI Polri. Kami melakukan cek langsung ke tempat, dan kemarin kita mengirimkan 2 orang utusan kami untuk langsung datang ke Rafah, dan kemudian mereka datang ke wilayah Gaza. Dan laporan yang sampai kepada kami bahwa saudara-saudara kita di sana sangat memprihatinkan sekali. Dan tadi siang ada Zoom meeting dengan KBRI dari Mesir, juga dari Yordania, ya, dan juga dari Indonesia, yang pada intinya bahwa sekarang ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mereka adalah orang-orang yang sangat butuh, yaitu butuh perhatian tentang kesehatan, bahkan juga butuh rumah sakit meskipun darurat, karena sesungguhnya mereka sekarang sangat membutuhkannya. Ya, bahkan 2.000 orang dalam keadaan ditahan dipaksa oleh Zionis Yahudi, dan kemudian ribuan orang dalam keadaan sakit. Dan ini tentu kita sebagai sesama muslim tidaklah memiliki perhatian yang besar. Oleh karena itu kami sedang berupaya untuk menolong saudara-saudara kita sesama muslim yang berada di Palestina, yang mereka berada di jalur Gaza. Selanjutnya yang kedua, at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Wastismaru taqati al-muta'addidati wa tabadulu al-khairat. Tolong menolong di atas kebajikan dan ketakwaan, dan juga yakni berusaha untuk memberikan hasil kepada orang lain, ya, dengan segala kekuatan, ya, yang bermacam-macam kekuatan, dan juga watabadul khairat, juga memberikan kebaikan-kebaikan. Dan memang kita harus memiliki semangat seperti itu, semangat untuk menolong saudara kita, karena Nabi kita yang mulia bersabda, wallahu bi'aunil 'abdi maka al-'abdu bi'auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Yang ketiga, jam'ul maslahatain, yakni para sahabat Nabi senantiasa berupaya jika memungkinkan dijamak maka dijamak. Kalau tidak mungkin dijamak, baru mereka mencari yang terbaik di antara 2 perkara tersebut. Maka jika jam'ul maslahatain, jika bisa menggabungkan keduanya, maka mereka menggabungkannya. Dan ternyata mereka melakukannya. Yaitu apa? Mengerjakan apa yang Rasul perintahkan, ya, yaitu dan juga menyegerakan memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Dan hal tersebut yaitu dapat mencukupi orang-orang muhajirin, ya, orang-orang muhajirin dapat mencukupi orang-orang Ansor dengan perbekalannya, dan juga pekerjaan pada tanaman mereka atau bercocok tanam mereka, dan juga bersama dengan mereka pada buahnya atau pada hasilnya. Dan ini merupakan contoh bagi kita bahwasanya bagaimana sesungguhnya kaum muslimin zaman dahulu antara muhajirin dan ansor, mereka bekerja sama untuk saling membantu di antara saudara sesama muslim. Kemudian yang keempat, dalilun ala sidqil ansor wa sakhain nafsi bima ma'ahum li ikhwanihimul muhajirin alladzina hajaru awtanahum firaran bidinihim wa mahabbatan fi suhbati nabihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yakni ini merupakan dalil tentang benarnya orang-orang Ansor dan dermawannya, ya, jiwa-jiwa mereka dengan apa yang ada pada mereka, yaitu menolong saudara mereka dari kalangan muhajirin yang mereka terhijrah meninggalkan tanah air mereka, lari dengan membawa agamanya. Namun mereka tidak membawa harta, mereka tidak membawa tanah, mereka tidak membawa rumah, tapi mereka membawa agamanya. Dan juga kecintaan mereka terhadap para sahabat Nabi SAW. Kita tahu kan, hubul ansor minal iman, wa bughdul ansor minal nifaq. Bahwasanya mencintai orang Ansor adalah merupakan bagian daripada iman, dan membenci orang Ansor merupakan sikap kemunafikan. Bagaimana tidak? Karena orang Ansor adalah orang-orang yang betul-betul menolong apa yang menjadi kekurangan dari kaum muhajirin. Dan yang terakhir, dalilun ala jawazi al-mujara'ati ala ma ittafaqa alaihi at-tarafani kanisbi wa rub'i wa nahwiha. Ini merupakan dalil tentang bolehnya, yakni ketika bercocok tanam untuk melakukan pembagian dari kedua pihak, mungkin dengan cara 50-50, yakni separuh atau paruhan, atau mungkin dengan cara memberikannya 1/4, sedangkan yang lain mendapatkan 3/4 dan seterusnya. Semua ini kembali kepada prinsip, yakni an-nasu ala uqudihim, bahwasanya manusia berdasarkan yaitu perjanjian di antara mereka. An-nasu ala uqudihim, manusia berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Demikian
yang bisa saya terangkan dari keterangan yang ke 561. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berfaedah. Dan saya buka tanya jawab, silakan barangkali ada pertanyaan. Nanti kita lanjutkan dengan hadis yang ke 562 insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in akhdawana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal man yasal. Silakan siapa yang mau tanya? Ya. Nah, nah, nah. Baik, barakallahu. Kalau Nabi Yusuf itu urusannya adalah urusan orang yang mendapatkan posisi lalu menyelesaikan problematika di masyarakat melalui apa? Melalui kepemimpinan ya. Sedangkan yang ini yakni masyarakat yang gotong royong dan bantu membantu dalam urusan ini. Jadi harusnya keduanya dikompromikan. Jadi kalau bisa kalau kita jadi pemimpin memiliki semangat seperti siapa? Seperti siapa? Nabi Yusuf, dan kalau kita jadi rakyat memiliki semangat seperti kaum Ansor begitu. Nah, siapa sekalian apakah antum termasuk orang yang punya semangat itu ya? Maka tentu saja harusnya antum memiliki seperti tadi. Begini jamaah sekalian. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau yakni mentakwil mimpi raja Mesir waktu itu, dan kemudian akhirnya Al-Aziz yakni Maliku Misra ternyata tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, padahal itu merupakan wahyu yang Allah berikan kepada dia. Akhirnya dipanggillah, dan ketika itu menceritakan tentang mimpi yang lainnya, yaitu mimpi apa? Mimpi yang kemudian ditakwil oleh apa namanya? Oleh beliau. Ya, karena raja tersebut bermimpi yakni ada 7 sapi yang gemuk-gemuk, kemudian dengan gandum yang bagus-bagus. Kemudian ada 7 sapi yang kurus-kurus ya, dengan gandum yang ternyata yakni tidak ada isinya. Maka diterangkan oleh beliau bahwasanya nanti di Mesir akan terjadi 7 tahun lamanya masa subur dan 7 tahun lamanya masa pacaklik. Akhirnya ketika itu maka Nabi Yusuf alaihissalam diangkat untuk menjadi apa? Menjadi penguasa di Mesir dalam urusan menyelesaikan ini bagaimana. Maka akhirnya beliau mengatakan, ij'alni ya, jadikanlah aku yaitu ala khazainil ardh, untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang yang bisa menyelesaikan problematika mengenai bagaimana cara menyelesaikan kasus ini. Akhirnya beliau kan menjadi pemegang perbendaharaan di Mesir waktu itu, bendahara Mesir. Maka kemudian beliau mengatur ya, setiap pendapatan yang selama 7 tahun tersebut. Kemudian setelah itu ternyata beliau pun dapat mengaturnya dan kemudian dapat menyelesaikan problem. Itu artinya bahwa kalau kita menjadi seorang pemimpin, jadilah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi pertama, dia bukan orang yang ingin menjadi pemimpin, tapi dia adalah orang yang ditawari untuk menjadi pemimpin atau menjadi penguasa. Yang keduanya, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengetahui mana yang terpenting saat itu. Ketika problematika ini adalah problematika persoalan pangan, maka beliau pun seperti tadi. Itu dalil menunjukkan kepada kita bahwa memang dari zaman dahulu sampai hari ini problematika pangan selalu seperti itu. Begitu pula ketika kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau itu adalah penguasa, adapun ketika di zaman Nabi itu terkait dengan apa? Terkait dengan yakni rakyatnya. Maka jadilah kita seperti kaum Ansor jamaah sekalian. Ya, jadilah kita dari kaum Ansor yang selalu membantu seperti tadi. Dan alhamdulillah di Indonesia ini telah datang komunitas sahabat TNI Polri yang ternyata mereka memberikan perhatian besar tentang masalah ini, yaitu memberikan bantuan, memberikan donasi untuk masyarakat, bahkan juga untuk apa? Untuk bencana-bencana di berbagai tempat sekalipun. Dan ternyata banyak diberikan kemudahan, alhamdulillah. Bahkan juga kita bisa bekerja sama dengan saudara-saudara kita, baik dari pihak TNI ataupun dari pihak Polri untuk bekerja sama ketika membantu problem bencana, problem banjir bandang, ya, termasuk juga seperti sekarang problem perang juga itu ternyata dimudahkan jalannya, alhamdulillah. Demikian barangkali, wallahu taala alam. Sepertinya waktunya sudah habis. Kita akhiri di sini. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.